Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cirebon Pustaka TV di Jagat Nusantara, Rama Guru yang dimuliakan, salam penuh sejahtera, penuh kemuliaan. Cirebon Pustaka TV menggali kreativitas kearifan budaya Caruban Nagari, inspiratif dan mencerahkan, terus menjaga tradisi sebagai kebanggaan budaya Nusantara. Episode hari ini kita akan mengupas serta memahami dan belajar tentang ajian Sumur Kejayan bersama Ketua Rumah Budaya Nusantara Pasambangan Jati Cirebon, Rama Guru Dr. Hewan Raden Haji Bambang Irianto. Pemirsa, kita akan belajar tentang ilmu Cirebon. Ilmu Cirebon itu bernuansa tarekat Sataria, bersumber dari naskah kuno atau manuskrip, dan diajarkan secara turun-temurun, mencakup atau mencapai aspek kehidupan, keagamaan, dan sosial masyarakat. Diajarkan bagi murid atau tamu yang silaturahim ke Cirebon. Hari ini saya berada di Rumah Budaya Nusantara Pasambangan Jati, dan kita akan mengupas tuntas apa itu ajian Sumur Kejayan. Assalamualaikum Pak, panggilnya Pak Dr. Hewan atau Bambang aja? Pak Bambang saja. Pak Bambang, ya kan? Atau kalau anggota manggilnya Rama Guru, Bambang saja, Pak Bambang saja. Baik, Rama Guru Bambang Irianto. Cirebon ini kan sebenarnya memiliki berbagai kekuatan dakwah ya. Iya. Itu tertuang dalam manuskrip-manuskrip yang ada di keraton-keraton Cirebon, dan hari ini kita akan membahas tentang ajian Sumur Kejayan. Silakan Pak, maaf Rama Guru Bambang Irianto ya. Apa itu ajian Sumur Kejayan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Bambang Irianto akan menyampaikan sebagian dari khasanah budaya yang bernuansakan Islam di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Cirebon merupakan suatu daerah yang kira-kira berdiri berapa abad yang lalu, Pak? Hampir 6 abad lebih ya. Iya. Nah, didirikan oleh Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dan adiknya Hajah Ratu Syarifah Mudaim, kemudian mendirikan sebuah keraton yang pertama yang disebut Dalem Agung Pakungwati. Nah, di dalam keraton atau istana Dalem Agung Pakungwati yang sekarang terletak di kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon, itu terdapat sebuah peninggalan istana intinya di Dalem Agung Pakungwati itu, tempat kerja dari Pangeran Walangsungsang Cakrabuana sekaligus kantor dan tempat tinggal dari Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, di kompleks Dalem Agung itu terdapat sebuah sumur. Padahal pada saat itu sumur itu berada ya di tepian laut, pinggir laut. Tapi ternyata sampai sekarang pun airnya tetap tawar semenjak dibuatnya dan bisa diminum. Padahal itu usianya sudah hampir 7 abad ya. Iya, berabad-abad yang lampau, 6 abad, 7 abad. Masih ada sumurnya, disebut Sumur Kejayan. Ya, secara fisik, ya menurut ilmu orang-orang yang terjun dalam dunia teknik, itu bukan hal yang aneh, karena ternyata di dalam atau di dasar sumur itu ada aliran sungai kecil yang mengalir dari awalnya dari mata air di Gunung Ciremai menuju ke laut.
Jadi seberapapun dekatnya dengan laut, itu intrusi air laut tidak akan masuk. Jadi airnya tetap bisa diminum. Sumur Kejayan terletak di Keraton Pakungwati. Tadi telah disampaikan oleh Rama Guru Bambang Irianto bahwa ternyata di bawah Sumur Kejayan itu ada aliran sungai, sebuah mata air dari Gunung Ciremai yang mengarah ke laut. Dan hingga hari ini sumur tersebut cukup luar biasa karena airnya bening, bersih, bahkan tidak payau. Para wali, ya, orang-orang terdahulu ini ternyata memiliki tingkat intelektual yang tinggi sehingga ketika dia mau menentukan sebuah sumur pun melalui kajian, karena ini yang kemungkinan menjadikan sumur itu tetap awet karena memang di bawahnya ada mata air sumber sungai dari Gunung Ciremai yang ke arah laut. Baik Pak Bambang, kita bahas kembali tentang ajian Sumur Kejayan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sumur Kejayan adalah nama fisik sebuah sumur yang ada di Kompleks Inti Dalam Agung Pakungwati, Cirebon. Tetapi seperti biasanya, para wali itu melambarinya bukan hanya sekedar fisik, tapi mempunyai pelajaran-pelajaran, makna simbolik yang bisa diketok tularkan turun-temurun agar menjadi nasihat, agar menjadi manfaat bagi anak cucunya dari generasi ke generasi sampai sekarang. Nah, aji Sumur Kejayan, aji itu adalah atau maknanya adalah tata nilai, sesuatu yang mempunyai nilai. Saya ngajeni, kula ngajeni Pak Badar, artinya ngajeni ku bahasa Cirebon, maaf, artinya menghormati, ya. menghargai gitu. Jadi ngajeni berarti aji itu ada nilainya gitu. Sedangkan sumur artinya seumur-umur. Seumur-umur itu selama-lamanya. Dan faktanya sumur itu tetap dipakai sampai hari ini, padahal sudah berabad yang lampau. Ya, seperti halnya air Zam-Zam juga ya, itu sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai sekarang masih dimanfaatkan. Seumur-umur. Kemudian Kejayan, ya artinya Kejayan itu, kejayaan artinya ya jaya. Jaya itu apa Pak Badar? Susah nyebutnya. Artinya sukses ya. Sukses. Yang di atas sukses. Sukses sekali dunia maupun akhirat. Kalau di akhiratnya gagal, ya namanya bukan jaya kalau begitu sih ya. Apalagi sekarang kita start mulai nih masuk ke syuting kali ini di sepertiga bulan Ramadan tahun 1441 di tahun 2020. Nah, insya Allah akan menjadi salah satu hal yang membuat kita semuanya, kami dan Anda para pendengar, itu jaya untuk selama-lamanya. Amin. Dihindarkan dari api neraka, kan begitu. Aji Sumur Kejayan, tata nilai yang selama-lamanya bisa meraih kesuksesan dunia akhirat. Baik, sekarang langsung kepada intinya apa sih? Allah itu, Tuhan kita, akan memberikan ridho tergantung dari ridho orang tua. Nah, untuk mencapai ridho dari kedua orang tua ini, maka boleh dikatakan ilmu ini disebut bir biwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kita maupun orang tua adalah sama-sama manusia yang insya Allah merupakan fi ahsani taqwim,
makhluk yang sebaik-baik penciptaan, surat Ad-Din. Nah, kalau kita menjadi sebaik-baik penciptaan, mesti berhati-hati jangan sampai tergelincir di asfala safilin. Naudzubillah min dzalik. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, intinya ibu, bapak kita dan diri kita itu mempunyai ruhani. Sambung ruhani inilah, hubungan ruhani inilah yang disebut dengan silaturruhiyah, hubungan ruhani. Nah, kita garap sekarang. Tekniknya adalah melalui Aji Sumur Kejayaan. Caranya adalah dengan mengeksplor surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat pembukaan, merupakan umul kitab, merupakan umul Quran, induk atau ibunya kitab, ibunya Al-Quran. Pokok-pokok ajaran Islam yang terpenting itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ruhaninya juga ada di dalam surat Al-Fatihah. Mari dalam bulan Ramadan kali ini saya mencoba memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dari surat Al-Fatihah ini, agar kita semuanya mendapatkan barokah dari surat Al-Fatihah, merupakan firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 ayat yang berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Saya menyampaikannya dari sisi Aji Sumur Kejayaan, ya, bukan dari sisi teknik ilmu tasawuf, pemaknaan tentang Al-Fatihah nanti panjang sekali, cukup panjang. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji bagi pangerannya alam kabeh, puji bagi Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau yang menjadi raja pada waktu hari agama, hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya Bapak. Nah, kalau ditanya Al-Fatihah itu doa bukan? Ya, jawabnya tentunya doa. Karena minta pertolongan sih, meminta pada Allah pertolongan. Pertolongan apa? Oh, jalur turun mau kecemplung sumur, ya masuk dalam sumur gitu. Yang dipandang ke atas saja karena terjebur sumur gitu ya. Ya minta tolong pada siapa nggak tahu yang bisa menolongnya. Nah, kemudian kalau ini pertanyaan disampaikan kepada Anda yang jumlah sekian banyaknya, kira-kira jawabannya bagaimana, Pak Badar? Kalau ada orang 10 yang ditanya, 10 jawaban. Kalau ada 100 orang, bisa 100 jawaban. Lebih dari itu, masing-masing. Setiap pribadi mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Tapi kita kembali ke Al-Fatihah. Sesudah iya karena ubudullah, iya karena nasta'in. Lanjutannya adalah ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sampai di situ dulu. Jalan yang lurus. Lurus itu apa? Ini menurut ilmunya Pak Kang Badar, kata ahli-ahli teknik, lurus itu adalah jarak terdekat dari 2 titik. Kalau dari sini mau ke Jakarta lewat jalan tol, anggap saja jalan tol itu jalannya lurus. Tentunya kan nggak mungkin kalau kita itu pergi ke Bandung dulu atau ke Surabaya dulu, nggak karu-karuan nantinya, atau ke Tegal dulu tempatnya Pak Kiai Badar. Nah, ini nggak bisa seperti itu.
jalan tol yang harus dilalui dari Cirebon ke Jakarta, ya Cirebon ke Jakarta itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lurus tadi adalah jarak terdekat dari dua titik. Berarti titik atau pihak hamba dengan pihak Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat. Maka disebut ilmu-ilmu ini di Cirebon disebut dikenal dengan ilmu cara cepat. Cara tercepat, mohon maaf. Cara tercepat menuju Allah. Kok tercepat, Pak? Karena alasannya apa? Ya, lurus itu. Jarak terdekat dari dua titik yang tercepat. Kemudian syiratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ditanya lagi, saya senangnya biasanya bicara seperti ini dengan para anggota adalah dengan tanya jawab. Jadi kehidupan obrolan ini bisa lebih hidup gitu ya. Apakah kalau dari Cirebon menuju Jakarta hanya sampai di jalan tol? Hanya sampai jalan lurus? Kan tidak jawabnya. Dari Cirebon harus sampai ke Jakarta. Nah, ini Pak Badar, Jakartanya ini apa? Sampai Jakartanya ini apa? Bukan hanya kita tempat istirahat atau apa? Rest area. Rest area, ya. Tidak hanya sampai di rest area kan, tapi harus sampai ke tujuan, sampai di Jakarta. Nah, di Jakartanya ini apa dalam surat Al-Fatihah? Yaitu syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Ini kuncinya. Jadi nyampenya itu adalah sampai di sana, di Jakarta nyampe, wusul. Kemudian liqa, bertemu dengan Allah. Sampai dan bertemu dengan Allah. Itu adalah karunia terbesar yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Itu nikmat yang terbesar. Nikmat yang di bawahnya adalah masuk surga ya. Kita semuanya yang mendengarkan dan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan diberi karunia Allah untuk masuk ke dalam Jannatun Na'im. Nah, kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, alaihim, itu mereka. Mereka itu siapa? Kita lihat dalam surat yang lain nanti ya. Yang disebut mereka itu mendapat kenikmatan itu adalah yang pertama para nabiyin. Yang kedua adalah para siddiqin, orang-orang yang siddiq yang benar, para wali gampangannya gitu ya, orang Cirebon. Yang ketiga adalah para syuhada, dan yang keempat adalah wong sing soleh-soleh, orang yang soleh-soleh. Jadi 4 golongan, nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. Terus kitanya mana? Kita menjadi rofiqo. Kita menjadi rofiqo, teman dekat mereka. Ya, Pak Badar teman dekat saya. Kalau sekarang saya ada di tempat ini mempunyai buah jambu, tapi kebetulan pas habis ini jambunya. Seandainya ada jambu yang bagus gitu, Pak Badarnya dikasih apa enggak? Dikasih. Karena rofiqo, teman dekat saya. Diminta atau tidak diminta, ini Pak Badar ada jambu. Dikasih. Bagaimana kalau kita menjadi teman dekat para nabi? Pelit enggak sih nabi-nabi itu di surga nanti? Enggak ya, enggak pelit. Apapun ada di surga. Jannatun Na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, apapun, bisa minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi sesungguhnya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang unlimited. Tanpa batas. Allah itu satu, esa, tunggal. Tapi yang tunggal ini zatnya kita tidak tahu. Unlimited, tanpa batas. Sifatnya banyak sekali. Kita tidak mengerti batasnya. Tindakannya, bahkan surganya lebih luas daripada luas langit dan bumi.
Gitu para pendengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai lagi sesat. Itu rambu-rambu supaya nggak kejeblos. Kalau kita dari sini ke Jakarta tuh ada lalu lintas itu ada rambu-rambunya. Nah, kita taati rambu-rambu itu supaya kita tepat sasaran sampai ke Jakarta. Gitu, Pak. Nah, ini yang kita mintakan. Sekarang kita tembakan Aji Sumur Kejayaan ini kepada orang tua kita. Tembakan saja ke ruhani ibu kita dulu. Misal sajalah supaya saya nggak bingung. Pak Badar itu lahir kapan? Hari apa? Hari Senin. Senin. Hari Senin. Ya, lahirnya hari Senin. Anggap saja Senin pagi gitu ya. Hari Senin. Nah, sama dong dengan saya hari Senin. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Sama dengan Nabi Muhammad juga hari Senin. 11 November. Ya. Nah, ini sebelum hari Senin, mudah-mudahan kalau kita semua para penonton masih mempunyai dua orang tua yang masih menjadi satu, itu karunia yang luar biasa, mempunyai dua mutiara yang sangat luar biasa. Ya. Pada hari Senin lahirnya. Nah, beberapa hari sebelumnya, maunya Kamis atau apa, atau Rabu, sebelumnya beberapa hari sebelumnya sudah matur, sudah menghadap kepada ibu atau bapak. Ibu, bapak, saya mohon izin. Saya mohon nanti hari Senin pagi ba'da sholat subuh, saya mohon waktu untuk berbicara, menghadap kepada ibu dan bapak. Kira-kira bisa enggak menyediakan waktu luang untuk saya? Gitu. Berbicaralah dengan bahasa yang paling sopan dan paling dimengerti oleh ibu bapak. Sopan dalam bahasa Inggris itu gimana nantinya? Akan susah nanti mengikutinya, ibunya nggak ngerti. Ya. Oh iya, nak, disetujui misalkan ya, lancar karena nggak ada urusan apapun ya. Nah, kemudian mulai nih siap-siap ya, akan nanti berangan-angan dalam diri kita. Kita ini nanti akan menghadap ruhani ibu dan bapak. Terus nanti pada waktu Senin pagi sesudah ba'da sholat subuh akan membentang ulang rekaman video kehidupan kita di hadapan ibu dan bapak. Memori itu akan disampaikan kepada ibu dan bapak. Itu hari Senin pagi. Tapi sebelum itu kan perlu persiapan. Ya, angan-angan dulu, dipikirkan saya harus bicara apa. Ya. Sampaikan ke orang tua juga apa gitu. Nah, setelah itu ada malam puncaknya, yaitu malam Senin. Hari Minggu malam Senin. Karena lahirnya Pak Badar hari Senin. Minggu malam Senin ba'da sholat Isya, setelah sholat Isya baiknya berjamaah di masjid atau gimana. Anda mempersiapkan diri di ruangan yang privasi tinggi, sudah ditutup itu namanya HP segala macam komunikasi. Kita mengadakan komunikasi tunggal, yaitu dengan ruhani kita, dengan ruhani orang tua, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Dan kalau perlu dengan doa dari semua teman-teman pengguron maupun aktivis-aktivis sahabat-sahabat kita semuanya mendukung ruhani kita. Apa yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesudah sholat Isya ya. Ya Allah, berikanlah karunia Engkau, kemurahan Engkau, agar ibu saya yang telah mengandung saya, yang telah melahirkan saya, menyusui saya, mendidik saya dengan susah payah, ruhani ibu bisa menerima saya. Pintu hatinya terbuka dan saya bisa memasuki ruhani ibu. Ruhani saya bisa memasuki ruhani ibu. Nah, Allah berikanlah pertolongan kepada diri saya. Begitu doanya. Doanya sekarang bahasanya terserah, bukan bahasa Arab ya. Iya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa resmi yang digunakan untuk keperluan upacara resmi, misalnya sholat. Ya. Tapi ini kan bukan resmi, ini bahasa kemesraan.
Ya, kalau Pak Badar nikah kan qabiltu bahasa resmi. Tapi kalau di luar qabiltu setelah jadi suami istri kan bahasanya bahasa kemesraan. Ya. Kemudian setelah kepada Allah, kemudian kepada ruhani ibu. Ibu, ini anakmu. Syaiful Badar misalnya begitu. Ingin menghadap ibu. Bukalah pintu hati ibu. Terimalah anakmu ini. Terimalah anakmu yang lemah ini. Untuk memasuki dirimu ya. Wahai ibu, terimalah saya. Terima, bukalah pintu hatimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kata-kata an'amta alaihim itu artinya kita gabungan ibu dan saya itu sama-sama menjadi orang-orang yang diampuni, dirahmati Allah, diberi karunia oleh Allah. Kita menjadi rafiqo 4 golongan tadi, ya kan? Pengen apa lagi kalau sudah jadi teman dekatnya 4 golongan itu, kan luar biasa kan Pak. Nah, dapat ridho Allah, dapat ampunan Allah. Ibu, terimalah saya. Terus baca Al-Fatihah, amin, ya selesai. Diulangi lagi Pak Badar. Ya Allah, tolonglah saya memasuki diri ibu. Terus ke ibu, wahai ibu, bukalah pintu hatimu. Dan seterusnya ucapkan tadi Al-Fatihah lagi. Terus berulang-ulang kayak batu karang yang oleh ombak, dihempas oleh ombak. Terus berulang-ulang sampai jumlahnya sebanyak huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah, boleh para pemirsa itu mengecek ulang. Jumlah huruf adalah yang ada di dalam surah Al-Fatihah, jumlahnya 143 huruf. Tetapi yang tasjid bahasa Cirebonnya, yang double itu dihitung 1, enggak 2. Ya. Kalau Allah itu kan ada tasjid ya, dihitung 1 saja. Nah, enggak 2 itu yang tasjidnya itu. Jumlahnya 143 huruf. Jadi kita akan membaca surat Al-Fatihah seperti tadi sebanyak 143 kali. Coba bayangkan. Pakai prolog dulu itu. Kalimat-kalimat pengantar, enggak langsung baca Al-Fatihah nyerocos gitu. Bacanya juga pelan-pelan, dihayati betul. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Terus dibaca artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang yang menguasai bahasa Arab saya langsung mengerti artinya ya. Nah, ini bisa sampai jam 2 malam, jam 1 malam selesainya. Nah, setelah itu selesai 143 kali, ditambah Al-Fatihah lagi 7 kali untuk Bapak. Waduh, untuk Bapak sih pelit ya. Cuma 7 kali. Artinya 7 dalam bahasa Arab tuh artinya banyak. Ya sudah 7 kali banyak lah gitu untuk Bapak juga. Jadi total semuanya adalah 150 membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Ini kunci pembukaannya adalah dengan surat Al-Fatihah. Nah, tadi juga sama dengan untuk ayah juga, untuk Bapak. Ya Allah, bukakanlah pintu hati ayah saya. Ayah kandung loh Pak ya. Bukan bapak tiri atau ibu tiri ya, kandung. Nah, kemudian disampaikan kalimat-kalimat seperti tadi, mohon dibuka pintu hatinya dan seterusnya. Dan kalau mengucapkan seperti itu dengan ruhani, antar ruhani, itu orang tua kira-kira gimana? Merasakan nggak getarannya? Iya. Ya, batinnya merasakan, bahkan ada yang sampai setengah pingsan. Padahal nggak tahu, lain tempat, lain rumah. Ibunya di sana, anaknya di sini baca surah Al-Fatihah. Tapi bukan kesiksa, dia merasa ibunya sangat bahagia, tapi setengah pingsan gitu ya. Ada yang sampai seperti itu yang ekstrim, tapi kita kan tidak bicara yang ekstrim. Contoh-contoh yang nyata saja para murid pengguruan melakukan. Yang penting adalah kebahagiaan kita yang membaca maupun orang tua kita merasa berbahagia. Nah, setelah itu selesai ya tidur.
Tapi jangan bablas. Kita harus ketemu pada subuh berarti ya? Itu ba'da sholat subuhnya berjamaah dengan orang tua, Pak. Kalau masih ada bapaknya mau menjadi imam, jadi imam. Tapi kalau bapaknya sudah udzur, kita yang menjadi imam. Bertiga, bapak, ibu, dan kita menjadi imam. Nah, setelah itu disediakan, bahkan mungkin hari sebelum disediakan singgasana ibu dan bapak seperti ini, ya. Kursi yang seperti ini, ya kalau seadanya lah. Kalau yang lebih bagus, kalau adanya yang lebih sederhana ya silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting duduk di kursi. Ya. Yang di sebelah sini nanti yang duduk adalah ibunya, yang di sini bapaknya. Sebelum duduk kita datangi, kita hampiri ibu kita, digandeng tangannya dengan pelan-pelan. Ibu, mangga silahkan duduk di kursi yang sudah saya siapkan sehari sebelumnya. Duduk. Ini tidak ada orang lain dah, privasi betul. Duduk. Kemudian bapaknya digandeng lagi, diajak ke sini ke tempat duduk. Di sini tempatnya. Ibu dan bapak, ya. Nah, setelah itu kitanya sungkem di bawah. Sungkem ya. Bahasa Jawa tuh sungkem. Bahasa Indonesianya apa ya? Sungkeman. Susah, bahasa Indonesianya apa itu, nggak ngerti saya. Oke, baik Pak Bambang atau Rama Guru ya. Sebelum kita lanjutkan, sebuah episode yang menarik bahwa seorang anak harus memiliki waktu tertentu untuk bagaimana dia mengekspresikan kebaktian terhadap kedua orang tua. Betul. Ya. Jadi ini masuk dalam ajian Sumur Kejayaan.